Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di pembelajaran 6 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya adik-adik di halaman 50 sampai 56. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini ya. Nanti akan ada playlist di tema tersebut. Kayak ini kan tema 3. Jadi ada video lain di tema 3 atau pembelajaran lainnya juga ada di bawah-bawahnya. Nah, atau kalau mau lihat tema lain atau kelas lain, klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, misalnya nih playlist kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti semua temanya ada di sana. Misalnya adik-adik mau lihat tema lain di kelas 3. Nah, nanti klik biru-birunya di bagian ini. Nanti akan muncul playlist-playlist di kelas 3, seperti ini. Ya, nah misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, klik putar semua. Nanti video pertama yang diputar adalah video Hai dengan Kak, halaman yang kan Fatima. terawal, ya. Seperti ini. Nah, ini halaman 1 sampai 4 dan seterusnya berurutan sampai temanya berakhir. Ya, diklik aja, ya. Yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini adik-adik, kamu kan sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda ya. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 orang, 4 sampai 5 orang ya. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh setiap kelompok. Nanti tuliskan musyawarahnya di bawah sini. Nah, benda yang diselidikinya apa? Ya, misalnya eh ini tergantung ya, tergantung adik-adik ya. Kak Rina serahkan ke adik-adik mau isi apa. Misalnya, eh, misalnya gini. eh Nih misalnya Kak Rina contohkan meja, kursi, buku tulis, pensil, dan juga bola. Nah, lalu dijawab nih. Sekarang kan udah musyawarah ya. Jadi musyawarah dulu abis ini nih. Nah, abis itu kita tulis pengalamannya di kotak yang tersedia. Nah, tulislah keuntungan mengambil keputusan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang pertama, dengan musyawarah dapat menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, dengan bermusyawarah kita dapat menghargai pendapat orang lain, ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama adalah kita memberikan kesempatan kepada teman untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, tidak memaksakan atau ngotot ya. Nggak bisa harus punya aku yang dipakai, enggak ya. Nggak boleh. Lalu mempertimbangkan pendapat teman, siapa tahu pendapatnya lebih bagus ya dikarik. Jadi semua pendapat itu harus kita dengarkan. Ya, karena kita nggak pernah tahu nih pendapat yang bagus itu yang dari siapa ya. Lalu, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, musyawarah akan berjalan lancar dan menyenangkan ya, karena semua orang merasa dihargai. Ya, dan tidak ada yang memaksakan pendapat masing-masing. Dan pengambilan keputusan juga dapat diterima oleh semua anggota. Nah, adik-adik kalau misalnya jawabannya terlalu panjang nih ya, kan ada kadang-kadang ada yang komentar, Karina jawabannya terlalu panjang bisa disingkat. Misalnya, adik-adik mau jawab musyawarah akan berjalan lancar aja titik. Nggak apa-apa ya. Namun lebih lengkap lebih baik ya. Berikutnya, ceritakan pengalamanmu mengenai menghargai. Ceritakan pengalamanmu menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Contoh ya. Nah, ini juga agak panjang karena ini bercerita ya. Ini nanti boleh menggunakan pengalaman adik-adik aja. Kalimatnya nanti boleh melihat dari contoh Karina ya. Saat itu, kami mengadakan musyawarah untuk menentukan tarian yang akan kami tampilkan dalam pentas seni di minggu depan. Saya mengusulkan agar kelas menampilkan tarian daerah, tapi teman saya tidak setuju. Butuh waktu lama untuk menyiapkan tarian daerah. Padahal pentasnya 1 minggu lagi ya. Ia mengusulkan agar kami menyanyikan lagu daerah aja. Nah, kami pun akhirnya kan berbeda pendapat ya. Tapi saya memilih menghargai pendapat dan ide teman. Sebab rasanya tidak mungkin menyiapkan penampilan tarian daerah ya, hanya dalam ini 1 minggu ya. 1 minggu ya, akhirnya kami mengambil pilihan bersama untuk menyanyikan ya lagu daerah aja ya. Kemudian setiap kelompok telah
memilih benda, ya. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut adik-adik. Nah, kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat dijadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Ya, nih kayak gini nih. Daun jendela tuh yang seperti ini yang bisa dibuka-buka, yaitu namanya kita sebut daun jendela. Mungkin dari kayu ya adik-adik, atau aluminium, atau kaca. Nah, dari mana ya? Nah, sekarang untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini tentukan benda yang akan diselidiki, pilih benda di sekitarmu. Kemudian, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh nomor 1. Nah, tadi contoh daun jendela ya. Kalau dibuat dari kayu, ya. Kemudian kelebihannya apa nih? Ini kolom kelebihan. Ya, kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan kayu, contohnya kayu jati ya. Lalu kekurangannya apa ya? Kalau kayu itu ya pasti bisa kena rayap dan juga mudah terbakar. Kalau aluminium, nah dia keuntungannya adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Dan kekurangannya adalah bahannya tuh tidak tahan benturan keras karena akan meleot ya adik-adik ya, meleot. Sekarang yang kedua, nah ini yang kita akan isi. Ini bisa diisi sesuai pengamatan adik-adik aja ya. Nah, jadi sebentar nih Karina buat di sini. Yang kedua Karina mau buat lemari. Ya. Nah, lemari ini Karina akan buat 2, yaitu lemari kayu dan kaca. Nah, Karina kayu dulu deh, takutnya nggak muat ya. Kayu itu kuat, kemudian dan mudah dibentuk. Kemudian kekurangannya apa? Mudah terbakar ya. Mudah terbakar. Kemudian berikutnya ada kursi. Oh, ini belum. Nih Karina garis dulu seperti ini. Bahan kaca ya. Kalau bahan kaca itu pilihan kedua, ini memang dia tahan api dan tembus pandang. Tapi kekurangannya adalah dia mudah pecah. Kemudian berikutnya Karina mau mengamati kursi. Nah, kalau kursi bisa dari kayu atau kain. Karina buat kayu dulu ya. Yang kayu pastinya kuat dan mudah dibentuk. Kemudian kekurangannya ya bisa dimakan rayap ya. Dimakan rayap. Lalu kita garis di sini. Yang kedua bahannya kain. Nah, nyaman. Jadi ini tuh kayak kalau sofa-sofa gitu ya adik-adik, sebenarnya dalamnya bisa kayu juga, tapi dia kayak ada pelapisnya. Nah, pelapisnya kain. Nah, kalau kain tuh enaknya dia nyaman untuk diduduki. Tapi ya kekurangannya adalah mudah sobek adik-adik, kan namanya juga kain ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, Kak Rina akan buatkan papan tulis. Papan tulis. Yang pertama, papan tulis itu dari kayu dan plastik ya. Yang kayu dulu kita jawabkan di sini, mudah dibentuk. Dan kalau kekurangannya adalah ya tadi ya, bisa dimakan rayap. Lalu kita garis di sini. Bahan kedua plastik. Bahan kedua plastik. Kalau plastik itu kuat dan awet. Nah, kekurangannya adalah meleleh. Ya, mudah meleleh kalau kena api. Kemudian berikutnya buku tulis. Buku tulis. Nah, buku tulis ini ada yang dari kertas,
Dan plastik kita buat kertas dulu ya, ringan dan menyerap tinta. Kemudian kekurangannya adalah dia mudah sobek. Ya, mudah sobek, Karina tulis sobek dan tidak tahan air. Tahan air. Kemudian bisa juga pakai plastik. Tapi kalau pakai plastik itu ya kekuatannya atau keuntungannya adalah kuat dan tidak mudah sobek. Tapi kekurangannya adalah tidak menyerap keringat ya, tidak menyerap air ya adik-adik ya. Tidak menyerap air. Nah, nggak muat jadi ke bawah ya adik-adik. Yang terakhir bukan ya? Iya, yang terakhir ya. Yang keenam, penggaris. Penggaris. Kalau penggaris, Karina akan buat dari kayu dulu. Nah, kuat dan mudah dibentuk. Ini dan ya adik-adik ya. Dan mudah dibentuk. Nah, terus kalau kekurangannya ya kalau dia dari kayu ya mudah patah ya. Mudah patah. Kita garis di sini. Sekarang dari aluminium. Nah, dari aluminium ini dia pastinya kuat dan ringan. Tapi kalau dari aluminium itu mudah bengkok. Mudah bengkok. Nah, Karina pakai tulisan Latin ya adik-adik ya. Latin campur tulisan biasa. Seperti ini ya, mudah dibaca ya. Oke, nanti kalau ini apa ya bacaannya, dengar Karina sambil ngomong. Diulang lagi videonya ya adik-adik ya. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tulislah secara lengkap adik-adik hasil penyelidikannya. Ya, nah hal-hal berikut yang harus ada di tulisannya nanti. Yang pertama, penjelasan tentang bentuk bendanya dari segi warna, ukuran, dan juga bentuknya. Terus juga fungsi bendanya dan juga alasan adik-adik memilih bahan tersebut ya untuk membuat bendanya. Terus kelebihannya disebutkan dan kekurangannya juga disebutkan. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan, lemari. Adik-adik nanti bebas memilih yang lain. Nah, ini Karina panjang ya, karena kan di sini harus menyebutkan 5 poin. Yang pertama, lemari adalah perabotan rumah tangga yang berbentuk segi empat, memiliki permukaan yang datar dan di beberapa bagian terdapat kaca. Ini penjelasannya ya. Lalu ukuran lemari sangat beragam, ada yang besar dan kecil. Dan juga lemari memiliki warna yang bermacam-macam, misalnya coklat, hitam, putih, dan lain-lain ya. Lemari berfungsi untuk menyimpan baju atau benda lain. Lemari adalah salah satu tempat penyimpanan paling aman di rumah. Lemari terbuat dari bahan kayu, tapi ada juga yang dari plastik ya. Nah, ini kekurangan dan kelebihannya belum ada. Karina tambahkan ya. Kelebihan bahan kayu adalah kuat dan mudah dibentuk. Nah, kalau dari plastik, ya tapi kekurangannya adalah mudah terbakar. Ya, ini yang penjelasan kayu ya adik-adik ya. Boleh nanti ditambahkan yang plastik juga, tapi begini aja juga nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, adik-adik, meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter ya. Nah, meteran ini tuh nanti kalau ditarik dia kayak bisa ditarik gitu ya. Nanti ketika kita lepas dia masuk sendiri. Nah, meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya nih adik-adik. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda yang ada di kamarnya. Nah, ukuran yang diperoleh Siti adalah seperti ini. Ya. Nah, kita ambil kita bantu Siti untuk menemukan ukurannya. Ya, kalau 254 cm itu berarti jadinya berapa meter dan berapa senti. Ini sebetulnya caranya seperti kita memisahkan
nilai tempat ya adik-adik ya. Namun kita hanya memisahkan nilai tempat ratusan dan puluhannya aja. Jadi yang puluhan ini adalah kita masukkan puluhan dan satuannya ya. Seperti ini. Ini kan 200-an ya, jadi kita tulis 200. Lalu ini harusnya kan 50-an dan 4 satuan, tapi yang ini digabung. Jadinya langsung aja 54. Lalu yang berikutnya 390 itu 300 dan 90. Yang ini 300 dan 65. Yang ini 900 dan nolnya nggak usah dihitung ya, jadi 9. Dan kalau ini 400, ini jadi kosong ya. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja adik-adik. Bahan kayu yang diperlukan adalah 250 cm. Pilih bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 meter itu berarti 2 meter. Oh sebentar adik-adik. Nah yang ini maksudnya 200 meter itu Karina koreksi ya. Nah ini nolnya nggak ada. Nah ya kan. Tuh. Kayak gini ya. Dikoreksi adik-adik ya. Yuk, kita lanjut sekarang. Berarti 2 meter dan 50 ya. Berarti yang mana nih? Yang ini ya. Kita centang atau kita silang? Centang aja deh ya. Nah. Sekarang kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain sesuai kebutuhan. Kalau ini 120 tambah 180 itu 300 cm. Ini 2 meter tambah 200 cm tuh 4 meter atau 400 cm. Kalau ini 200 cm. Nah, yang ini adik-adik ya. Wah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!